Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Bri Story ya, yang menceritakan sebuah mes yang ada di Cianjur, di sebuah pergudangan tua ini. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Mungkin penghuni lama hanya ingin berkenalan, menunjukkan eksistensi kepada kita yang baru saja datang. Tapi seringkali caranya sangat menguji nyali. Indra ingin berbagi pengalaman seramnya ketika bekerja di sebuah pergudangan tua yang ada di kota Cianjur. Simak di sini hanya diberi story. Emang gini keadaannya. Tinggal diberesin dikit aja udah enak deh. Hehe, kata Kang Ijal sambil cengengesan. Buset, ini sih udah kayak kapal pecah. Berantakan banget. Akan kerja keras aku membereskannya. Eh, nanti masnya tinggal di sini bareng Pak Roni ya. Dia di kamar depan. Sekarang orangnya lagi mudik. Biasanya sih nanti malam atau besok pagi udah balik lagi ke sini, kata Kang Ija lagi. Aku masih terus memperhatikan ruangan yang nantinya akan aku gunakan sebagai kamar tempat tinggal. Rumah yang berukuran cukup besar bagiku ini letaknya paling belakang komplek pergudangan. Pergudangan yang akan jadi tempat aku bekerja mulai besok. Ya, ini adalah pekerjaan baruku setelah hampir 1 tahun aku menganggur. Atas informasi dari Bang Iwan, salah satu tetangga rumah di Jakarta. Katanya ada lowongan pekerjaan sebagai karyawan di pergudangan Cianjur. Tapi di Cianjur loh. Emangnya lu mau? Tanya Bang Iwan waktu itu. Ya, nggak apa-apa deh bang. Udah lama banget nganggur nih, bosen. Jawabku. Ya udah, nanti gue tanyain temen gue lagi deh. Siapa tahu masih bisa. Iya bang, tolong ya. Gaji berapa aja, aku ambil deh. Itu percakapan awalnya. Dan singkat cerita, akhirnya pekerjaan ini jadi rezeki buatku. Karyawan pergudangan di satu tempat di wilayah Cianjur. Aku sampai di lokasi pergudangan sekitar jam 1 siang hari Minggu. Sengaja berangkat pagi dari Jakarta supaya nggak keburu malam. Niatku berhasil. Belum juga sore aku udah sampai. Awalnya aku pikir komplek pergudangan ini letaknya di kota Cianjur atau minimal nggak jauh dari pusat keramaian. Ternyata aku salah. Dari Cianjur masih harus menempuh perjalanan 1 jam menggunakan kendaraan umum, angkot dan ojek. Letaknya agak jauh ke arah selatan dari Cianjur. Agak lama aku duduk di satu warung yang terletak gak jauh dari gerbang masuk pergudangan, menunggu Kang Ijal datang. Siapa Kang Ijal? Kang Ijal ini salah satu karyawan pergudangan yang juga tinggalnya gak jauh dari sini. Jadi untuk kerja dia bisa pulang pergi dari rumah setiap hari. Sementara aku harus tinggal di mes yang disediakan oleh perusahaan. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan distributor beras yang wilayah operasionalnya di Jawa Barat. Salah satu gudang besarnya ya di Cianjur ini. Jadi dulunya ini pabrik pakaian mas. Tapi udah dari dulu banget sih tutup karena ada krisis moneter, ucap sang pemilik warung ketika berbincang denganku. Oh gitu pak. Terus dibeli sama perusahaan ini? Tanyaku mulai tertarik.
Pabrik ini sih sempat kosong tahunan. Ya lama banget pokoknya. Sampai akhirnya dibeli sama perusahaan beras ini. Kayaknya di dalam masih banyak deh mesin-mesin bekas perusahaan yang dulu. Tapi ya udah rusak. Lanjut bapak si pemilik warung. Oh, jadi sempat kosong lama ya pak? Saya jadi penasaran loh. Heh, semoga masnya kuat ya tinggal di mes itu, kata pak warung lagi. Loh, emangnya kenapa pak? Tanyaku penasaran. Gak apa-apa mas, jalanin aja dulu, jawabnya pendek. Ah elah, bapak warung ini bikin penasaran saja, membuat aku jadi kepikiran kemana-mana tentang kata-katanya yang semoga kuat. Cukup lama aku ngopi dan merokok di warung itu. Sampai kira-kira 1 jam kemudian ada seseorang yang datang menggunakan motor parkir persis di depan warung. "Mas Indra ya?" ucap orang itu setelah turun dari motornya. "Iya, Kang Ijal." "Iya bener." Ternyata itu adalah Kang Ijal yang sudah aku tunggu sejak tadi. Setelah kami berkenalan, sebentar berbincang masih di warung itu sambil memutuskan untuk masuk ke pergudangan itu. Seperti yang aku ceritakan di awal tadi, Kang Ijal mengenalkan wilayah luas yang isinya ada 2 gudang besar dan 1 gudang kecil ini. Dan berakhir di ujung paling belakang letak di mana ada 2 bangunan berbentuk rumah. Yang satu berukuran cukup besar dan satunya lagi nggak terlalu besar. Bangunan rumah yang gak terlalu besar inilah yang jadi mes tempat aku tinggal nantinya. "Mas, saya pulang dulu ya. Sampai ketemu lagi besok." Hehe. Sekitar jam setengah 5, Kang Ijal pamit pulang karena selesai membantuku membereskan ruangan tempatku tinggal. "Ya, kirain mau nemenin saya nginep di sini, Mas, malam ini. Terus saya sendirian nih di sini," ucapku dengan nada kecewa. "Tenang aja, Mas. Aman kok di sini. Di depan kan jalan besar." "Aman sih aman, tapi kan tinggal sendirian di tempat luas kayak gini, ya cukup takut." "Walah, nanti malam juga Pak Roni udah dateng, Mas." Lagi-lagi Kang Ijal cengengesan. "Ya kalau dia datang nanti malam. Kalau besok gimana?" jawabku. "Ya nggak apa-apa, Mas. Karyawan sebelum Mas Indra aja sama kok, sering sendirian di sini. Namanya Pak Okta. Kayaknya dia bakalan datang ke sini lagi deh, ngambil barang-barang punya dia." "Oh iya, aku kerja di sini untuk menggantikan karyawan sebelumnya yang baru seminggu lalu mengundurkan diri. Beberapa barang miliknya pun masih ada yang tertinggal di rumah ini. Karyawan lama itu yang sebelumnya tinggal di sini menjaga tempat ini. Jadi di sini memang nggak ada satpam atau petugas keamanan." Kang Ijal bilang karena di dalam isinya nggak banyak, hanya beberapa ton beras yang menunggu untuk didistribusikan. Sisanya hanya layaknya gudang nggak terpakai dan isinya mesin-mesin rusak bekas pabrik. Selain masih banyak barang yang nggak berguna lain, ya udah, sore itu Kang Ijal pamit pulang dan sebelumnya dia mengingatkan kalau nanti malam aku jangan lupa untuk mengunci gerbang depan. Malam pun tiba. Setelah selesai mandi dan membereskan barang-barang, aku duduk di depan TV menikmati segelas kopi menemani melepas lelah. Tapi sendiriku nggak lama, karena tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu. Waduh, siapa malam-malam datang? Masa Kang Ijal? Aku langsung berjalan menuju pintu dan membukanya. "Assalamualaikum. Saya Okta. Mau ngambil barang-barang saya, Mas," ucap lelaki yang sudah berdiri di depan pintu sambil tersenyum. "Waalaikumsalam. Oh, iya Mas, silakan masuk." Aku lalu mempersilahkan dia untuk masuk. Setelahnya kami berbincang di ruang tengah.
Mas Okta ini kemudian banyak menceritakan semua hal tentang pergudangan ini. Pengalamannya ketika masih bekerja di sini, termasuk alasan klise kenapa dia mengundurkan diri. Aku mendengarkan dengan seksama. Pokoknya nggak usah penasaran mas. Kalau denger apa-apa atau lihat ada yang aneh, nggak usah disamperin. Cuekin aja, nggak usah dipeduliin. Begitu kata Mas Okta sebelum dia akhirnya berpamitan pergi dan membawa barangnya. Jadi sebelumnya, aku sempat bertanya kepada beliau, sebenarnya kalau malam tempat ini aman atau enggak sih? Mas Okta bilang ya sebenarnya aman-aman aja. Selama kita bekerja di sini nggak pernah ada kejadian percobaan pencurian atau perampokan. Aman lah. Tapi apa mas? Aku pun penasaran. Lalu dia menjawab dengan kalimat dari awal tadi. Kalau mendengar atau melihat sesuatu yang aneh, gak usah dihiraukan, abaikan saja. Maksudnya apa sih? Kurang lebih ya, aku tahulah. Melihat situasi dan kondisi di sini, aku berharap yang aku khawatirkan gak akan terjadi. Jam 8 malam. Setelah Mas Okta pergi, akhirnya aku benar-benar sendirian lagi. Di lahan yang luas ini, hanya ada aku. Ada beberapa lampu yang sengaja aku biarkan tetap menyala walau nggak ada semuanya, menghindari gelap total. Aku susuri jalan menuju mes di belakang setelah selesai mengantar Mas Okta ke pintu gerbang. Jarak yang harus aku tempuh cukup jauh, kurang lebih 100 meter. Di beberapa bagian berdiri pohon besar yang entah apa jenisnya. Sesampainya di mes, aku langsung duduk di ruang tengah sambil menunggu Pak Roni datang. Berharapnya sih dia benar-benar datang. Dengan begitu aku nggak jadi sendirian di tempat ini. Bangunan berbentuk rumah ini memiliki 3 kamar di dalamnya. Memang diperuntukkan sebagai mes karyawan. Kamar depan ditempati oleh Pak Roni yang orangnya belum aku kenal dan temui. Kamar tengah berisi barang-barang, sementara kamarku berada di paling belakang. Kalau boleh jujur, sendirian di tempat yang situasinya seperti ini nyata-nyata memang agak menggetarkan nyali. Apalagi aku sebagai orang benar-benar baru di sini. Ah, kalau tahu gini aku berangkat ke sini besok pagi aja. Gumamku sendirian. Segelas kopi sudah kubuat untuk menghangatkan tubuh. Aku pun merokok. Udara di sini cukup dingin buatku yang terbiasa dengan pengapnya Jakarta. TV ruang tengah menyala. Walau aku lebih banyak nggak memperhatikan layarnya, masih mencoba terus berkenalan dengan setiap sudut rumah ini. Sendirian, bingung harus berbuat apa untuk menghabiskan waktu. Sementara kantuk sepertinya jauh dari rasa. Makanya aku memilih tetap duduk di ruang tengah daripada masuk kamar. Seandainya pun Pak Roni nggak datang juga malam ini, aku akan tetap di ruang tengah, nggak berani tidur di kamar. Pintu rumah juga aku biarkan terbuka. Padahal nggak terasa jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Duduk di teras saja deh. Entah apa yang ada di pikiranku sampai memutuskan untuk keluar dan duduk-duduk di kursi teras rumah. Dari teras ini aku dapat melihat sebagian besar wilayah pergudangan. Walau nggak semuanya, beberapa bagian hanya gelap yang kelihatannya. Tapi seenggaknya aku dapat melepaskan pandangan jauh menyusuri setiap sudut dari wilayah ini. Semua bangunan yang ada di dalamnya gelap gulita. Gak ada lampu yang menyala. Hanya lampu di luarnya di dekat pintu saja yang menyala. Aku udah pupus harapan menunggu kedatangan Pak Roni. Sudah hampir jam 12 tengah malam, tapi dia belum juga menampakkan batang hidungnya. Sepertinya aku akan benar-benar sendirian malam ini. Rokokku habis. Aku berpikir mungkin warung di pinggir jalan yang tadi aku hampir
hampiri ya, masih buka. Makanya aku memutuskan untuk pergi keluar warung itu. Berjalan kaki lagi, aku menuju pintu gerbang utama yang jaraknya lumayan jauh. Dari gerbang itu sekitar 50 meter ke arah kiri, disitulah letak warung berada. Gak terlalu jauh dari gerbang. Sesampainya di gerbang, setelah aku membukanya, di kejauhan aku lihat kalau warungnya ternyata masih buka. Lampunya masih menyala terang. Aduh, syukur deh masih buka. Aku pun melangkah ke sana. "Loh, belum tidur mas?" tanya bapak warung itu ketika aku sampai di warungnya. "Belum pak." "Loh, bapak kok belum tutup?" tanyaku. "Loh, warung ini kan buka 24 jam mas. Gantian sama anak saya yang jaga." Agak lega aku mendengarnya. Berarti aku bisa setiap waktu mampir ke sini. "Tinggal sama siapa di situ mas?" "Pak Roni emang udah dateng?" tanya bapak warung itu lagi. "Loh, bapak kenal Pak Roni juga toh?" "Iyalah, dia kan sering mampir ke sini." "Pak Roni belum datang pak. Kayaknya besok pagi deh." "Iya, biasanya juga dia datang Senin pagi. Jarang banget datang Minggu malam." Setelahnya, sebentar aku berbincang dengan bapak pemilik warung ini. Sampai sudah hampir jam 1, akhirnya aku mulai mengantuk. "Pak, saya pamit dulu ya, udah ngantuk nih." Aku berpamitan. "Nanti kalau masih belum bisa tidur juga, kesini aja mas." Hehe, ucap bapak warung itu. Aku pun tersenyum dan mengiyakan. Lalu melangkah pergi kembali menuju mes. Seiring aku berjalan, udara dingin terasa makin menusukku. Seenggaknya buat aku, jalan besar di depan pergudangan ini sangat sepi. Jarang sekali ada kendaraan yang melintas. Lampu penerangan malam juga minim, jadinya terbilang gelap. Aku langsung mengunci gerbang setelah sampai dan masuk ke dalamnya. Gedung pertama yang aku lewati adalah bangunan yang paling besar. Bangunan satu-satunya yang digunakan untuk penampungan beras. Dalamnya kelihatan gelap, hanya lampu depannya saja yang menyala. Aku lanjut berjalan, gak terlalu cepat melangkah. Bangunan berikutnya adalah bangunan yang ukurannya lebih kecil dari yang pertama, tapi masih cukup besar. Menurut Kang Ijal, bangunan ini nggak dipergunakan. Isinya hanya mesin-mesin rusak peninggalan perusahaan lama yang sudah bangkrut. Perusahaan yang menempati wilayah ini sebelumnya. Tapi kok ada yang aneh ya? Dari sela-sela jendela, aku melihat kalau isi dalam bangunan lampunya banyak yang menyala. Gak terang benderang, tapi cahayanya sangat cukup untuk memungkinkan adanya aktivitas di dalam. Bingung, aku pun menghentikan langkah. Karena sebelumnya lampu dalam keadaan mati semua. Dan aku makin kebingungan. Aku mendengar ada suara-suara mesin yang sedang bekerja. Suara mesin yang sedang melakukan produksi. Kok ada suara mesin ya? Bukannya mesin-mesin ini rusak, pikirku. Karena penasaran, aku lalu mendekat ke salah satu jendela untuk mencari tahu ada apa sebenarnya. Dan benar, ada pemandangan yang sangat aneh di dalamnya. Beberapa mesin kelihatan bekerja seperti layaknya pabrik yang seperti beroperasi, dengan lampu yang menerangi di setiap sudut bangunan. Ada apa ini? Kok semua mesinnya menyala? Akan tetapi, walaupun kelihatan sedang ada proses produksi, aku sama sekali nggak melihat ada satu orang pun di sana. Aku terus memperhatikan, melayangkan pandangan ke setiap sudut isi bangunan itu. Melihat setiap pergerakan roda mesin yang berputar normal. Sama sekali nggak ada indikasi kerusakan. Hanya sebentar, mungkin cuma 1 atau 2 menit saja. Kemudian semuanya seketika berhenti. Lampu tiba-tiba mati, bebarengan dengan deru mesin yang juga berhenti. Suasana langsung kembali gelap total dan sepi. Sekejap, aku terkesima.
kemudian perlahan berjalan mundur menjauh dari jendela. Aneh, sangat aneh. Entah kenapa setelah itu ada beberapa saat aku malah diam berdiri tanpa pergerakan, seperti terkesiap dengan peristiwa yang baru saja aku lihat. Saat inilah aku mulai mencium ada sesuatu. Indra penciumanku menangkap satu bau yang awalnya samar, tapi lama-kelamaan menguat. Bau yang sangat khas seperti bau kentang rebus. Ya, bau kentang rebus. Bau ini timbul tenggelam. Ada saatnya samar dan menghilang. Ada saatnya sangat menyengat. Tapi aku sangat yakin kalau ini memang bau kentang rebus. Seperti tersadar dari lamunan, aku langsung bergerak melangkah menuju mes di belakang. Disinilah nyaliku mulai goyah. Makin merasa ada yang gak beres. Di antara bangunan kedua dan ketiga ada jalan kecil yang memisahkan. Jalan aspal ini hanya bisa dilalui oleh satu kendaraan saja. Ketika sedang melewati jalan ini, aku menoleh ke arah kanan dan kiri. Entah kenapa aku melihat ke sana. Jalan yang nyaris gelap itu, di ujungnya ada sesuatu. Sesuatu yang terlihat hanya dalam bentuk siluet. Aku kembali berhenti sebentar memperhatikan karena penasaran. Ketika aku lebih memperhatikan lagi, sontak tubuhku kaku. Sejenak aku menahan nafas karena jaraknya yang gak terlalu jauh itu. Gak memakan waktu lama, akhirnya aku dapat memastikan bentuk siluet itu. Akhirnya aku dapat melihat bentuknya dengan jelas. Di ujung jalan itu berdiri sesosok pocong. Walau masih berbentuk siluet, namun sangat jelas. Aku terpaku sebentar gak bisa bergerak. Awalnya siluet pocong itu hanya diam seperti sedang memperhatikan. Tapi beberapa detik berikutnya sosok seram itu terlihat bergerak mendekat ke arahku. Melihat pergerakan itu, aku langsung berlari, bukan menuju mes, tapi menuju pintu gerbang depan. Aku memutuskan untuk lari keluar menuju warung bapak tadi. Akhirnya sisa malam aku habiskan di warung itu. Gak berani masuk lagi ke pergudangan. Selesailah teror pertama di pergudangan tua ini. Dimulailah aku bekerja normal. Pak Roni memang akhirnya datang pada Senin pagi. Ternyata di pergudangan ini ada 5 orang karyawan termasuk aku. Pak Roni, Kang Ijal, dan 2 orang lainnya adalah Norman dan Setia, yang sama seperti Kang Ijal. Mereka nggak nginep di mes tapi pulang karena memang rumahnya di sekitaran Cianjur juga. Pekerjaanku selain menjaga gudang juga mengkoordinasi serta mengawasi keluar masuk barang. Semua aku catat untuk nantinya dibuat laporan. Kurang lebih seperti itu. Rekan kerja yang lain sangat membantu dan baik hati orangnya, termasuk Pak Roni yang bisa dibilang sebagai kepala di pergudangan ini. Hari-hari berikutnya berjalan normal walaupun belum bisa melupakan peristiwa yang aku alami pada waktu malam pertama tinggal di sini ya. Malam-malam berikutnya setelah malam pertama yang mengerikan itu, ternyata masih ada beberapa peristiwa ganjil yang aku rasakan. Tapi karena udah ada Pak Roni, jadi aku bilang ya udahlah, cuekin aja. Ketika aku bilang ada keanehan, Pak Roni selalu mengingatkan untuk cuek aja. Tapi tetap aja banyak kekhawatiran dan keganjilan di sini. Aku ingat hari Selasa lalu ada kejadian yang cukup menyeramkan ketika sedang sendirian di mes. Siang hari waktu jam istirahat, rekan kerja lain sedang makan siang di luar sementara aku memutuskan untuk beristirahat di dalam mes saja. Aku berbaring di atas tempat tidur untuk sejenak meluruskan otot. Saat inilah aku mulai merasa nyaman dan kemudian kantuk pun datang. Tapi aku berusaha untuk nggak ketiduran. Saat inilah tiba-tiba aku merasa ada seseorang di ruang tengah. Sayup-sayup,
samar aku mendengar suara nafas tersengal. Sangat pelan tapi kedengaran. "Pak Roni?" Gak ada jawaban. Hening saja. Beberapa saat kemudian suara nafas itu hilang. Aku pun kembali mencoba untuk beristirahat. Tapi hening hanya sebentar. Beberapa belas detik kemudian, suara nafas tersengal itu kedengaran lagi. Kali ini aku langsung duduk. Karena penasaran, aku panggil lagi, "Pak Roni?" Sekali lagi aku memanggil untuk memastikan. Namun sama saja gak ada jawaban. Suara nafas malah makin jelas. Saat inilah aku berdiri dengan niat mencari tahu ada siapakah gerangan di ruang tengah. Tapi belum lagi aku melangkah, tiba-tiba ada sesuatu berkelebatan lewat persis di depan pintu kamar, bergerak cepat dari ruang tengah menuju dapur di belakang. Tentu saja aku terkejut karena sesuatu itu sangat cepat, namun kurang lebih bentuk dan warnanya terlihat dengan jelas. Diam terkejut sesaat kemudian aku langsung lari keluar kamar, keluar rumah, dan sama sekali nggak menoleh ke belakang. Aku ketakutan, sangat ketakutan, karena objek yang sekelebat itu bentuknya seperti pocong. Itu kejadian pada siang hari bolong. Gimana kalau malam hari coba? Berapa kali aku mencium bau yang sebelumnya udah aku hirup di sini, bau kentang rebus. Tapi aku berusaha untuk mengabaikan, mengikuti saran dari Pak Roni. Sungguh banyak cobaan di hari pertama bekerja di pergudangan ini. Aku yang pada dasarnya bukan lelaki pemberani jadi makin ciut nyalinya. Sempat berpikir untuk menyerah dan berhenti saja dengan adanya banyak keseraman yang terjadi. Tapi Pak Roni sedikit banyak menguatkan aku. Seenggaknya 1 minggu pertama aku masih kuat. Hari berganti, tak terasa sudah hari Kamis. Kebetulan hari Kamis ini ada banyak bongkaran muat. Dari pagi sampai sore pergerakan isi gudang terus-menerus terjadi. Hari yang cukup melelahkan. Pak, Pak Roni pulang besok kan?" Tanyaku ketika pekerjaan sudah hampir selesai. "Iyalah, kasihan anak istri saya kalau ditinggal lama-lama." Hehe. "Oh, atau saya juga pulang ke Jakarta deh Pak. Gak mau sendirian di sini." Loh. Kok gitu? Kan enak di sini. Jakarta jauh loh, nanti kamu capek." Aku pun memutuskan untuk pulang saja besok sore. Aku gak mau bermalam sendirian lagi di sini. Bisa gila aku. Tapi ya terserah kamu deh. Saya sih gak apa-apa kalau kamu mau pulang. Pak Roni pun mengizinkan. "Makasih Pak. Seminggu sekali saya pulang ya Pak." "Oh, iya gak apa-apa." Setelah itu aku pamit untuk kembali ke mes terlebih dahulu. Sudah hampir jam 5. Aku ingin cepat-cepat mandi dan istirahat. Tapi mungkin karena sudah terlalu lelah ya, sesampainya di mes aku malah langsung ketiduran di kamar, gak sempat mandi. Aku terjaga. Belum tahu sudah jam berapa, tapi kamar dalam keadaan gelap. Aku pun mengucek-ucek mata sebentar lalu menoleh ke arah pintu. Di sela lubang angin kelihatan kalau ruang tengah lampunya sudah menyala terang. Di ruang tengah juga aku mendengar ada suara Pak Roni sedang berbincang entah dengan siapa. Aku gak mengenali suara orang yang jadi lawan bicaranya, karena mungkin aku masih sangat lelah dan mengantuk ya. Ditambah lagi mengetahui kalau Pak Roni dan temannya masih berbincang, aku jadi berniat untuk melanjutkan tidurku. Setelah terjaga itu cukup lama aku mendengar perbincangan Pak Roni. Ditambah tertawa sesekali, mereka terdengar sangat akrab satu sama lain. Aku lalu mengubah posisi jadi menghadap dinding kamar, membelakangi pintu yang awalnya berniat untuk melanjutkan tidur. Tapi akhirnya aku cukup terganggu dengan perbincangan di ruang tengah itu. Terdiam sebentar, aku lalu penasaran. Jam berapa sih ini?
Kuraui ponsel yang ada di kasur, lalu melihat ke layarnya. Ternyata sudah jam 12 lewat tengah malam. Dan ketika sudah membuka ponsel inilah aku melihat kalau ada pesan masuk. Ada pesan dari Pak Roni. Pesan dari Pak Roni? Ngapain dia orang yang ngirim pesan? Kan ada di ruang tengah. Karena penasaran, aku langsung membuka pesan itu. Tercatat kalau pesan yang masuk di ponselku pada pukul 8 malam tadi. Aku makin penasaran, apa sih pesannya? Drah, maaf ya, saya harus mudik mendadak karena anak saya sakit. Saya pulang sekarang ya. Begitu isinya. Kalau memang Pak Roni sudah pergi dari jam 8 tadi, lantas siapa yang sedang berbincang di ruang tengah? Refleks aku langsung menoleh ke arah pintu. Ternyata setelah aku lihat kali ini, ruang tengah dalam keadaan gelap. Lampunya mati, berbeda dengan sebelumnya. Dan yang lebih aneh lagi, suara perbincangan itu juga ikut menghilang. Perbincangan yang aku pikir antara Pak Roni dan temannya. Ruang tengah mendadak menjadi horor dan sepi. Aku langsung bangun dan duduk di tempat tidur. Detak jantungku mulai cepat. Tanpa pikir panjang, langsung aku raih ponsel dan bergegas melangkah ke pintu. Gak berani sendirian lagi di sini. Nyaliku agak goyah ketika harus membuka pintu kamar, lalu melihat ruang tengah. Ruang tengah yang gelap gulita. Tapi ternyata nggak ada apa-apa, syukurlah. Aku pun bergegas menuju pintu keluar. Bau khas kentang rebus sempat tercium di ruang tengah. Tapi aku nggak peduli. Aku terus melangkah keluar kamar dan keluar rumah. Setelah sudah berada di luar, kembali aku melihat ada kejadian aneh. Area pergudangan berkabut tebal. Pandangan agak terhalang. Baru sekarang aku melihat dan merasakan kabut setebal ini. Tapi setelah tekadku sudah bulat untuk pergi, maka perlahan aku mulai berjalan menembus menuju gerbang depan. Karena kabut tebal ini pula yang memaksa aku untuk melangkah perlahan. Lagi-lagi sepanjang perjalanan menuju gerbang, timbul tenggelam aku mencium bau kentang rebus yang entah sumbernya dari mana. Akhirnya, walaupun samar, tapi aku sudah bisa melihat kalau gerbang sudah dekat. Hanya tinggal beberapa belas meter saja jaraknya aku sudah sampai. Tapi langkahku tiba-tiba berhenti. Ada apa? Jantungku berdetak cepat. Mendadak bulu kuduku merinding. Aku melihat ada pocong berdiri menghalangi pintu gerbang. Aku gak berani nekat. Gak berani mendekati pocong. Tebalnya kabut, aku masih bisa melihatnya dengan jelas. Bagian wajahnya terbuka kelihatan hitam. Akhirnya, aku memilih untuk mundur, melangkah kembali menuju mes di belakang. Satu-satunya opsi yang ada. Tekadku makin menjadi untuk kembali lagi ke mes ketika melihat sosok pocong seram itu ternyata mulai bergerak. Bergerak melayang menuju ke arahku. Aku yang ketakutan berlari menembus gelapnya kabut. 1-2 kali aku terjatuh karena pendeknya jarak pandang. Tapi ketika menoleh ke belakang ternyata pocong itu masih mengikuti. Aku jatuh bangun. Akhirnya sampai juga di mes, membuka pintu dan menguncinya dari dalam. Kemudian buru-buru masuk ke kamar. Di kamar, masih dalam ketakutan yang teramat sangat, aku berbaring di tempat tidur menghadap dinding, membelakangi pintu. Aku gak berani menatap ke situ. Nyaris menangis ketika tiba-tiba lagi-lagi tercium bau kentang. Bau kentang yang makin lama makin menyengat. Aku masih terus menghadap dinding, gak berani melihat ke arah lain. Bau kentang makin kuat, sudah ke taraf mengganggu, yang membuat aku akhirnya lagi-lagi berniat untuk nekat keluar rumah. Tapi ketika hendak turun dari tempat tidur, gerak tubuhku terhalang oleh sesuatu. Ada sesuatu yang mengganjal di punggung. Yah, apakah itu guling? Bukan, karena aku nggak memiliki guling.
bantal pun hanya satu. Lalu apa yang mengganjal? Perlahan aku mengalihkan badan, memberanikan diri walau ada sesuatu yang mengganjal menghalangi. Akhirnya aku bisa melihat dengan jelas. Ternyata sosok pocong itu sedang terbaring di sebelahku. Kain kafan kusamnya terlihat jelas walau kamarku dalam keadaan remang-remang. Kali ini jantungku seperti berhenti. Amat sangat perlahan aku bergerak turun dari tempat tidur. Sementara pocong itu tetap menatapku sambil terbaring. Pelan tapi pasti aku terus bergerak sampai akhirnya berhasil turun dan berjalan cepat menuju pintu. Entah kenapa, refleks aku malah menoleh ke arah belakang tempat pocong itu tidur. Sangat menyeramkan. Ternyata pocong sudah merubah posisinya menjadi duduk, bukan merebahkan badannya lagi. Wajahnya yang kelihatan hitam menatapku dalam gelap. Karena tercekat, untungnya aku masih punya energi untuk lari keluar rumah. Setelah sukses berada di luar, aku lalu lanjut menembus tebalnya kabut itu dan berjalan menuju gerbang depan. Sampai akhirnya sukses tiba di warung pinggir jalan yang jadi penyelamat. Malam itu, aku habiskan keluar pergudangan, gak berani lagi masuk. Dan akhirnya selesailah teror malam itu. Setelahnya, aku berusaha untuk tetap bekerja. Tentu saja masih banyak kejadian seram yang meneror setiap hari. Tapi hanya sebentar, akhirnya aku nggak tahan, hanya kuat 1 bulan bekerja. Dan aku mengajukan untuk mengundurkan diri dan pulang ke Jakarta. Hei, balik lagi ke gua, Bri. Sampai jumpa minggu depan dengan cerita-cerita lainnya. Tetap sehat, jaga perasaan diri sendiri dan orang lain supaya bisa terus merinding bareng. Salam, Bri. Oke, itulah cerita panjang dari temannya Mas Bri ya, yang ada di Cianjur. Maksudnya kerjanya di Cianjur, di sebuah pergudangan. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.